Yo, halo semuanya. Ya, itulah opening mimin yang sangat membagongkan cuy. Halo cuy, selamat datang di Manwa Film. Jadi, gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja cuy ya. Jadi di video kali ini, saya akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewa Ling. Dan buat kalian yang belum mengetahui alur ceritanya, silakan nonton part sebelumnya dulu. Linknya sudah mimin siapkan di deskripsi cuy. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, yang dimana Aoyambo memberikan suatu peta kepada Yanceng. Peta tersebut menunjukkan tanaman bahan obat yang bernama Lingxiang Tur Salju yang dibutuhkan oleh Yanceng untuk menyembuhkan penyakit dari Ling Er. Dan Yanceng pun menerima peta tersebut dan berterima kasih kepada Aoyambo dan akan segera pergi mencari bahan obat tersebut. Dan berpindah di kediaman tetua agung, diperlihatkan Li Yunfeng memberi hormat kepada gurunya. Dan gurunya tersebut bernama Tu Qiangsan. Dia adalah tetua agung dari sekte Otian. Dan Tu Qiangsan merayu Li Yunfeng dan Tu Qiangsan juga berkata, Li Yunfeng, sekarang kamu telah mencapai alam Wuling. Kamu dapat pergi ke alam rahasia Baihu untuk mengambil pusaka pedang kaisar untukku. Tetapi dibandingkan dengan hal lain, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Guru sangat merindukanmu. Sekarang mendekarlah dan biarkan aku melihatmu. Dan dikarenakan Tu Qiangsan adalah gurunya, mau tak mau Li Yunfeng pun melaksanakan perintah dari gurunya tersebut. Dan Tu Qiangsan memegang pipi dari Li Yunfeng dan dia berkata, Li Yunfeng, sejak aku mengetahui bahwa kamu telah dikalahkan oleh Lin Cheng, guru juga sangat merasa sedih. Sekarang Lin Jiancheng akan pergi ke alam rahasia Baihu. Apakah guru perlu membantumu untuk membunuhnya? Tapi asalkan kamu berjanji kepadaku. Tapi sebelum perkataan dari gurunya tersebut selesai, Li Yunfeng memotong pembicaranya dan mendorong tangan dari gurunya yang sedang memegangnya. Dan Li Yunfeng berkata, terima kasih banyak guru. Tetapi hanya dengan membunuh Lin Cheng dengan kedua tanganku sendiri baru dapat menghapus seluruh kebencianku terhadapnya. Dan Li Yunfeng berjalan ke belakang dan meninggalkan gurunya. Tapi dia berkata, tenang saja guru, aku akan membawa kembali pusaka pedang kaisar dan juga kepala Ling Jiancheng. Maksudnya dia akan membunuh Lin Cheng ya cuy ya. Oke lanjut. Akan tetapi, di balik wajahnya dan juga bodinya yang bahenol, ternyata dia mempunyai sifat buruk, yaitu dia akan menjadikan Li Yunfeng sebagai tungku pilnya. Maksud dari Tu Qiangsan ingin mengambil kekuatan dari Li Yunfeng, dan kekuatan dari Li Yunfeng tersebut akan menjadi miliknya. Akan tetapi, Li Yunfeng telah mengetahui rencana dari gurunya tersebut dan dia berkata dalam hatinya, dasar iblis tua, tunggu saja ketika aku mendapatkan pusaka pedang kaisar, mungkin saja kamu yang akan menjadi tungkuku. Berpindah kepada Yanceng, yang dimana Yanceng telah mencari bahan obat yang bernama Lingxiang Tur Salju sesuai menurut peta. Dan juga peta yang berada di tangan Yanceng menunjukkan bahwa tanaman obat Lingxiang Tur Salju tak jauh lagi berada di depan Yanceng. Dan Lin Cheng pun melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan tanaman bahan obat Lingxiang Tur Salju untuk menyembuhkan penyakit dari Ling Er. Dan buat kalian yang tidak mengenal Ling Er itu siapa, silakan nonton part sebelumnya dulu ya cuy ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Berpindah di pintu masuk alam rahasia Baihu, diperlihatkan sekelompok orang dari murid gerbang Formasi 9 mengundang semua orang-orang untuk masuk ke alam rahasia Baihu. Dan salah satu murid gerbang Formasi 9 yang bernama Qianjing berkata, semua orang dengarkanlah aku. Mulai sekarang tempat ini akan diatur oleh gerbang Formasi 9. Tidak ada yang bisa masuk tanpa seizin kami. Dan orang-orang yang berada di sana yang mendengarkan perkataan dari Qianjing tersebut tanpa tak setuju. Dikarenakan alam rahasia Baihu adalah area publik yang bisa dimasuki semua orang. Dan mereka menanyakan kualifikasi apa yang dimiliki oleh gerbang Formasi 9 untuk menguasai alam rahasia Baihu. Mendengarkan perkataan dari orang-orang tersebut, Qianjing pun mengeluarkan formasi terkuat dari gerbang Formasi 9 yang bernama Formasi Gerbang Naga yang berada di tingkat 3. Rumor mengatakan bahwa kekuatan pertahanan dari formasi tersebut sangatlah luar biasa.
Dan hanya orang yang telah mencapai alam wuling tingkat menengah yang dapat menghancurkan formasi tersebut. Dan orang-orang yang melihat formasi tingkat ketiga tersebut sangatlah kaget dikarenakan formasi tersebut sangatlah kuat dan mereka semua tidak akan mampu menghancurkannya. Dan juga yang paling terpenting, jika gerbang formasi 9 menguasai alam rahasia Baihu, mereka kebingungan untuk mengumpulkan bahan obat lagi selain di alam rahasia Baihu. Dan di balik sekumpulan orang tersebut, ternyata Li Cheng telah berada di alam rahasia Baihu dan telah menyaksikan kejadian tersebut. Dan Li Cheng berniat memberikan pelajaran kepada gerbang formasi 9 dikarenakan gerbang formasi 9 tidak hanya mampu menipu orang, tapi mereka juga bahkan berani menguasai wilayah tersebut. Berpindah ke Qianjing, yang dimana Qianjing memberikan persyaratan kepada orang-orang tersebut jika mereka ingin masuki alam rahasia Baihu, setiap orang harus menyerahkan 10 batu spiritual dan membagikan benda yang diperoleh dari alam rahasia Baihu sebanyak 50% kepada gerbang formasi 9. Akan tetapi, semua orang yang berada di sana tanpa tersetuju dengan persyaratan dari Qianjing tersebut dikarenakan mereka telah mengetahui bahwa gerbang formasi 9 hanya ingin menginginkan mereka bekerja tanpa bayaran saja. Dan tiba-tiba ada seseorang yang maju ke depan. Ternyata seseorang itu ialah Zhao Tao. Zhao Tao menyuruh orang-orang dari gerbang formasi 9 untuk keluar dan melawannya. Dan Qianjing yang melihat Zhao Tao menantang gerbang formasi 9, Qianjing pun melancarkan serangannya kepada Zhao Tao menggunakan formasi tingkat ketiganya. Dan Zhao Tao yang melihat serangan tersebut menyadari jika dia terkena serangan tersebut bisa sangat gawat. Dan Zhao Tao berniat menangkis serangan tersebut menggunakan kedua tangan kosongnya. Akan tetapi, tiba-tiba Li Cheng telah berada ke hadapan Zhao Tao dan menghancurkan serangan dari Qianjing tersebut dengan sangat mudah. Dan Qianjing sangat kaget dikarenakan dia melihat serangan yang paling terkuatnya ditahan oleh Li Cheng dengan sangat mudah. Dan Qianjing bertanya-tanya siapakah Li Cheng itu sebenarnya. Sama halnya dengan Zhao Tao. Zhao Tao sangat kaget dikarenakan Master Ling atau Li Cheng berada di hadapannya dan menahan serangan dari Qianjing. Li Cheng menatap Zhao Tao dan berkata, Zhao Tao, meskipun formasi gerbang naga tingkat 3 ini memiliki pertahanan yang kuat, tetapi kamu memiliki pedang tingkat ke-6, jadi bukan tidak mungkin untuk menghancurkannya. Hari ini aku akan mengajarimu cara untuk menghancurkan formasi tingkat ketiga tersebut. Dan semua orang yang berada di sana yang melihat Li Cheng ini menghancurkan formasi tingkat ketiga tersebut meragukannya, dikarenakan Li Cheng hanya berada di alam Zhenwu. Qianjing juga berkata, bocah, kamu hanyalah seorang master alam Zhenwu, ingin menghancurkan formasi gerbang naga tingkat 3 milikku. Meskipun aku bertarung denganmu selama sebulan, kamu bahkan tidak dapat menghilangkan jejak di atasnya. Dan Li Cheng menjawabnya, itu belum tentu terjadi. Mungkin saja aku bisa menghancurkan formasi tingkat ketiga ini hanya dengan satu tusukan saja. Dan semua orang dari gerbang formasi 9 menertawahi Li Cheng dikarenakan perkataan dari Li Cheng tersebut. Dan juga Qianjing bertaruh kepada Yan Cheng jika Yan Cheng bisa menghancurkan formasi miliknya dengan satu tusukan saja, maka dia dengan sendirinya akan memenggal kepalanya dan menjadikan kepalanya tersebut menjadi bola untuk Li Cheng. Dan part ini pun bersambung. Enggak, canda doang. Dan berpindah kepada Li Cheng, yang dimana sesuai kata-kata Li Cheng menghancurkan formasi tersebut hanya dengan satu jarinya saja dan menghancurkannya dengan satu tusukan. Dan orang-orang yang meremehkan Li Cheng tadi sangat kaget dikarenakan Li Cheng benar-benar menghancurkan formasi tingkat ketiga tersebut dengan hanya satu tusukan saja. Sama halnya dengan Qianjing. Qianjing bertanya-tanya bagaimana mungkin Li Cheng menghancurkan formasi tingkat ketiga tersebut hanya dengan satu tusukan saja. Dan dia menganggap kalau itu semua hanya halusinasi saja. Dan dikarenakan formasi tingkat ketiga tersebut telah hancur dibuat oleh Li Cheng, maka Zhao Tao dengan sangat cepat memukul wajah dari Qianjing dan berkata, persetan dengan halusinasimu. Dan dikarenakan Qianjing ini sangat lemah dan hanya mengandalkan formasi tersebut, dia dengan hanya satu pukulan saja dia terkapar di tanah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan Zhao Tao kembali menginjak dada dari Qianjing dan berkata,
Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa jika Master Link bisa menghancurkan formasi tersebut, maka kamu akan memenggal kepalamu sendiri dan menjadikannya sebagai bola? Sekarang hasil akhirnya sudah keluar. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau perlukah aku membantumu? Tapi tiba-tiba, Lin Chang berkata, Zhao tahu tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti itu. Seorang master yang benar-benar kuat tidak akan pernah peduli dengan kata-kata orang yang pecundang. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih video kali ini? Ya, Mimin minta maaf kalau durasi video kali ini hanya 10 menitan ya cuy ya. Dikarenakan Mimin kurang waktu untuk nge-record, jadi sibuk banget Miminnya cuy. Dan akhir-akhir ini, Mimin buat video itu, satu video 20 menit itu butuh waktu selama 3 hari cuy. Kalau nggak 3 hari itu yang paling cepat itu 2 hari. Dikarenakan waktu nge-recordnya sama ngeditnya itu lama banget cuy. Dan mungkin ya cuy ya, ini hanya sekedar mungkin saja. Mungkin di seterusnya ini Mimin buat video itu hanya 10 menitan. Ya kalian berdoa-doa aja semoga Mimin bisa membuat videonya 20 menitan. Kalau bisa 20 menitan, sejam lebih ya cuy ya. Waduh udah lama nih nggak sejam ya cuy ya. Aduh, kalian berdoa-doa aja ya cuy ya. Semoga Mimin bisa membuat durasi videonya bertambah ya cuy ya. Dan mungkin videonya sampai sini dulu ya cuy ya. Kalian berdoa aja semoga Mimin bisa membuat durasi videonya bertambah. Oke, mungkin sampai sini dulu video Mimin kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.